Overo Puncak. Kita lihat tanjakan puncak, kuat apa enggak nih? Wah, lagi rame banget ini puncak. Gas, gas, gas. Nah, kalau lagi nanjakan gini tuh kita harus banyak pakai ini ya, metode ancang-ancang. Jadi kalau bisa sih dari bawah, dari agak pas lagi landai itu kita udah agak kebut dulu, biar pas di atas tuh agak ada powernya, masih ada powernya gitu. Ya, tanjakan pertama aman. Kita lanjut ke tanjakan selanjutnya nih nanti di depan. Ini kita mau ke villa dulu rencananya di daerah Cipayung. Habis dari situ barulah kita coba naik lagi ke arah puncak pas. Nah, kalau lagi turunan gini jangan direm kalau bisa. Kecuali kalau lagi macet ya. Kalau lagi macet ya harus direm. Tapi kalau lagi nggak macet, lagi lowong, nggak usah direm karena itu nambah performa mesin juga nih. Tuh nggak usah digas juga, nggak usah direm. Biarin aja dulu jalan. Rolling aja ya. Jadi bannya rolling aja gitu kan. Turun. Nah, kalau lagi di puncak tuh enaknya pas lagi turunannya sih. Ini gue tetap pakai speed 1, pakai speed 1 aja. Top bisa sampai 47 48 km per jam tuh. Berapa nih? Bisa sampai 50 kan nih? Karena habis turunan ini depan nanjak ya. Sampai 54, gue nggak ngegas sampai 54. Nah kalau lagi gini ya mau nggak mau kita rem dulu. Mau nggak mau dah tuh kita rem. Ya nyampe sini aja udah macet ya. Nyampe sini aja udah macet, apalagi yang di atas ya. Semoga di atas nggak macet. Tuh yang nggak kasihan kayak gini nih, ada ambulans pas lagi macet, jadi mau nggak mau harus ngambil kanan sih harusnya. Ini sih lagi one way ke atas nih teman-teman nih. Sekarang lagi one way ke atas. Jadi lagi kosong tuh, depan kosong sih. Ini kayaknya semua orang pada ngambil ancang-ancang untuk naik sih. Ya plus macet juga di sini nih. Ini macet sih. Gua ke kiri aja, Ya ini tanjakan kedua. Ayo, semoga bisa. Ini lumayan tinggi nih yang ini nih tanjakannya dan gak kelar-kelar. Kalau naik sepeda listrik ya berasanya nggak kelar-kelar, ini kayaknya naik terus gitu ya. Kita coba, semoga kuat ya. Yes. Siomayan digoes. Hah? Gaspol? Ini udah gaspolnya nih 17 km per jam. 17 km ya naik lagi karena udah melandai. Tadi depan nanjak lagi. Kalau kayak gini jangan sampai ngerem aja pas lagi nanjak. Kalau kita ngerem ya udah momentumnya nggak dapet jadinya. Kita masih bisa mengejar truk. Yang lain di depan gue ketinggalan karena emang gue berat ini. Gue pakai bracket dan segala macam ini lumayan berat. Jadi ini udah gaspol loh ini udah gaspol nih. Ini udah gaspol. Tapi yang penting kita masih bisa naik, ya. Kita masih bisa naik nih.
Speed kita di 18. Ini masih bisa naik. Walaupun lambat laun, tapi kita tetap bisa naik. Tuh, ini turun lagi 16. Karena elevasinya mulai makin tinggi. Mulai makin nanjak lagi nih. 14. Memang agak berat ini. Kasihan sepedanya. Tapi bisa nanjak. Tapi lambat. Dan ini gue sendiri ya, kalau gue boncengan itu nggak akan bisa kuat ini. Karena bebannya pasti akan lebih berat lagi. Kalau ini kan beban gue cuma berapa nih? Gue posisi berat di 85 kilo. Wah, ini 12 km per jam. Ini truk yang tadi gue balap udah mau ngejar gue di belakang tuh. Nanjak lagi, naik lagi nih di 16. Jadi kalau misalnya elevasinya mulai turun lagi gitu ya, agak melandai lagi ya, itu bisa nambah lagi tuh speed kita. Tapi memangnya baiknya ya kalau kayak gini si goesannya jangan dicopot. Jadi pas lagi nanjak gini bisa pakai goesannya tuh. Lumayan bisa ngebantu juga. Kayak Om Wayan tadi tuh dia ngegoes-goes terus tuh jadinya nih. Ini gue sekarang di 20 tuh, udah mulai melandai, udah bisa naik lagi. Tapi ini sepeda hitungannya kuat ya. Walaupun kita nanjaknya setengah hati, lumayan berat, tapi masih bisa nanjak, masih kuat untuk naik ke atas 22 tuh. Nah ini agak menukik lagi nih, tanjakannya nih. Ini agak menukik lagi tanjakannya. Tapi masih bisa kita lewatin. Wih. Ini 1000 watt dinamonya, tapi bisa kuat banget ya. Pas lagi nanjak begini, sepeda listrik loh. Sepeda listrik bisa kayak gini, gokil sih. Tuh, ini udah naik lagi nih, udah 30. Set. Agak nyantai. Ini masih bisa nyandingin beat nih gue nih. Nyandingin beat, tapi di atas gue nggak tahu. Kita naik lagi, tapi ini nggak terlalu nanjak ya, nggak terlalu senanjak kayak tadi. Semangat! Masih bisa nanjak coy. Ya itu teman-teman di depan pada bisa, cuma gua ketinggalan aja. Tapi bisa, ya kan? Tapi bisa. Teman-teman pada nggak banyak modifan, nggak banyak perintilannya. Kalau gua kan banyak perintilannya, pakai bracket, pakai box, pakai crash bar, pakai top rack. Waduh, lengkap banget kan? Gue bawa ban juga ini di samping. Ayo semangat. Lanjut. Ternyata bisa kan? Ternyata bisa. Overo Star 3 Lite kita yang ya berat kayak gini ya. Beratnya kurang lebih ini nambah berapa ya? Pokoknya gue berat di 85 kilo. Nambah lagi nih beban besi segala macam. Mungkin di 15 kilo sampai 20 kilo. Ya total di 100 kiloan ini masih bisa nanjak ke Puncak Bogor. Ini gue masih di bawah, belum nyampe ke atas dan belum nyampe puncak pas, tapi tanjakan yang tadi tuh itu lumayan menguras tenaga karena lumayan curam tanjakannya. Kalau yang di depan sih ya curam, ada yang curam juga sih, ada yang enggak juga gitu ya. Overall masih bisa dibawa nanjak ke puncak nih sepedanya. Gokil sih Overo nih. Untung gue nggak beli yang lain, untung gue belinya Overo Star 3 Lite. Ini gue pakai speed 1 aja karena memang biar nggak nguras tenaga banget. Ini gue di bawah tadi kan di Gadok gue agak rubah baterai ya, masih pakai yang 100% dan sekarang udah kekurasan 13% tuh. Karena memang di saat nanjak itu power yang digunakan itu besar, akhirnya menguras tenaga si baterai gitu, pasti menguras baterainya. Tapi gokil sih, ini gokil sih. Kita bisa nyampe di sini tuh udah achievement banget buat gue sendiri ya. Buat gue sendiri yang pakai sepeda listrik dari Tangerang, gue udah bisa menginjakkan ban gue di menginjakkan ban sepeda listrik gue di Puncak Bogor. Itu menjadi achievement tersendiri buat gue karena menurut gue itu lumayan hal yang ya luar biasa lah, luar biasa ya. Karena orang-orang nggak akan expect sepeda listrik tuh bisa sampai sini gitu. Itu gokil banget sih.
Nah ini udah agak landai jadi agak enak, agak nyantai. Ini gue bisa speed di 37 tuh. Kita mau ke penginapan dulu. Penginapannya di Cipayung, itu deket Cimory Resto kalau nggak salah deh, atau Cimory yang mana, yang dari yang Riverside tuh, gue lupa tuh. Udah dipesanin, kita udah pesan villa juga di sana. Wow, checkerboard. Checkerboard. Nah, udah nyampe sini mah udah adem nih. Langitnya adem, mataharinya juga lagi agak redup, dan walaupun macet tuh di depan. Tuh, depan macet tuh. Wow, depan macet. Tapi it's okay. Kita sambil jalan nyantai aja. Semoga nyampe ya ke atas. Gue berharapnya sih bisa naik ke puncak pas sih nanti. Tapi harus dengan charging baterai dulu sih. Kalau nggak charging baterai kayaknya nggak, agak berat deh nanti. Om, kaget gua. Di sini ada 5 O squad ya. Ada O squad merah-merah nih, ada 3, yang satu silver, yang satu siluman. Nah ini kita lagi ada di puncak Bogor, di daerah Cipayung, dan ternyata Overo kita kuat. Ini rata-rata Overonya masih pada Overo bawaan ya, masih bawaan pabrik, dan ternyata kuat coy untuk nanjak. Nih Overo nih, Overo. Gokil. Oke, kita udah sampai di pinggir Kali Ciliwung. Ini villa kita di sebelah sana nanti. Nah, itu udah ada kolam renangnya juga, enak. Jadi kita nyebrang dulu nih. Dari sini nyebrang ke sana. Untuk charging gimana? Nah, nanti paling kita tarik aja baterainya. Baterai kita bawa dulu ke dalam untuk charging di dalam, paling gitu. Nah, ngomongin masalah charging tadi, ini rumah yang ini nih, ini bisa support baterai. Dia bisa support chargingnya ya. Tuh, jadi ini kabelnya narik ke situ untuk charging di sini. Soalnya beberapa teman-teman ada yang bisa charging, bisa diangkut baterainya, ada yang nggak bisa karena udah ditanam di sepedanya. Ada yang kayak gitu, jadi rada susah tuh. Nah ini sekarang kita mau jalan ke arah atas, kita mau coba ke puncak pas dengan baterai gua tadi udah sempet ngisi nih. Jadi 78 tambah 50. Ya udah kita coba aja nih. Bisa apa enggak ya? Kalau pas turunnya sih gue yakin bisa. Cuma pas naiknya ini, pas nanjaknya bisa apa enggak? Kita harus cek, kita cobain dulu nanti ke depan. Oke, let's go. Kita udah di villa, udah siap berangkat. Kita akan berangkat. Kita berlima lagi, masih berlima nih teman-teman nih. Nah, berlima ya kita jalan. Oke. Ready to go. Ayo, Kak. We are ready to go, sepeda-sepeda listrik pejuang yang mau berjuang untuk naik ke puncak pas. Kita coba cek ya, kita coba tes apakah bisa. Tapi ini agak-agak mendung teman-teman ya. Ini agak-agak mendung, tapi ya it's okay lah, masih bisa jalan lah. Semoga nggak hujan. Di atas kita rencananya mau makan, ya makan, sekedar makan Indomie aja udah nikmat banget kan. Nah ini tanjakan nih. Kalau tanjakan gini kita pastikan dapat ancang-ancangnya dulu ya dari bawah ya. Kalau udah dapat ancang-ancang dari bawah pasti naiknya gampang. Jadi harus butuh momentum ya. Waduh, nih enak banget kalau udah di puncak kayak gini nih. Kita lihat di depan macet apa enggak. Ini jam kurang lebih jam setengah 4 ya. Kurang lebih jam setengah 4. Ini bakal rame apa enggak? Ayo, dadah. Rame kayaknya. Di depan rame kayaknya nih. Jalanan masih rame. Oh, tadi gue nyampe sini tuh jam 12-an. Tadi udah sempet ngecas dan sekarang udah dapat 50% dari kurang lebih 8% deh tadi deh. Kurang lebih 8%. Ini udah dapat 50%. Yang baterai satu lagi gue sengaja gue taruh dulu di sana biar bisa dicas dulu. Masih dicas itu, masih jalan ngecas. Oh ini udah 2 arah nih, lagi nggak one way. Oh, kayak gini rebutan. Oke, let's go. Ini kali ini gue nggak pakai jaket, kayaknya gerah. Jadi gue begini aja lah.
Semoga nggak hujan ya. Nih agak-agak mendung nih langitnya ya. Tuh lihat tuh, langitnya agak mendung, agak syahdu. Di puncak mendung-mendung, aduh. Ini kita pakai speed 1 aja karena speed 1 dan speed 2 bahkan speed 3 pun itu nggak akan terlalu pengaruh kalau ditanjakan. Karena pengaruhnya lebih ke top speed. Tapi kalau di awalnya di acceleration itu sama aja. Jadi mendingan pakai 1 aja, kita jangan boros-boros baterai. Nah, ini rada tricky tanjakan. Kita nanjak. Siapa nih yang udah pernah naik sepeda listrik untuk naik ke puncak? Coba komen-komen di bawah nih, siapa yang udah pernah? Ini gua rada pelan. Wah, gua dibalap Om Wayan, dibantu sama goesannya, astaga. Ini tetap naik ya. Ini agak nanjaknya agak tinggi dan ini tetap naik. Gua pakai lampu hazard dulu biar itu didorongin. Aduh, gua nggak punya genjotan, jadi genjotannya ada di belakang. Sebenarnya kalau mau dipasang bisa pasang aja sih, tapi ya memang agak ribet, jadi gua nggak pasang dulu. Ya kita ngikutin aja lah kayak gini lah. Kita pakai sepeda, yang penting speednya naik tuh. Lihat, speednya naik kan? 20, 21, oke? Ini udah mulai melandai soalnya. Jadi tetap kuat, yang penting kita gas aja. Ini udah mentok ya? Ini udah mentok teman-teman. Waduh, memang rada berat, tapi nggak apa-apa. Yang penting gitu. Yang penting di saat lagi, ini untungnya nih lagi nggak macet. Kalau lagi macet tuh agak tricky. Karena ini nggak ada hill start assist-nya tuh nggak ada, jadi ya kita harus dibantu dengan kaki kita juga harus main, harus ikut untuk macul gitu ya, macul aspal gitu biar tetap jalan kayak gitu. Nah udah melandai nih, udah enak. Tapi nanti di depan masih ada tanjakan-tanjakan lainnya yang menunggu ya. Nih, coba bayangin nih, dari tadi di villa ya, dari di villa aja itu 78, sekarang udah tinggal 69, udah turun. Karena memang kalau tanjakan itu pasti akan menguras tenaga, menguras baterai ya teman-teman ya. Jadi ya seperti inilah. Pasti akan cepet boros, ya, berasa borosnya gitu kalau lagi tanjakan. Ini kita udah nyampe Cisarua ya teman-teman ya. Cisarua. Ini ada Royal Safari, Taman Royal Safari Garden ini, yang penginapannya dari Taman Safari. Ini naiknya agak lumayan curam di sini. Tapi kalau di sini udah lewat, harusnya depan-depan lagi masih bisa lewat. Kita lihat ya, kita coba tes. Overo kuat gak sih? 1000 watt coy. Sepeda listrik 1000 watt dengan baterai 48 volt, kuat gak nih nanjak di sini depan? Biasanya gue suka nginep di sini nih, di sebelah kanan. Cibulan namanya, di penginapan Cibulan dulu sama saudara-saudara gua. Jadi gua rada tahu deh, ini tanjakannya lumayan ini yang di sini nih. Ini kita nggak ya pakai ancang-ancang dikit lah ya tadi di bawah ya. Yang penting itu sih momentum ya. Jangan sampai momentumnya habis. Nah, yang nggak enak itu di saat kita nanjak begini, tiba-tiba di depan ada yang berhenti. Nah, itu yang nggak enak. Karena ntar momentumnya kita ngulang lagi dari awal. Kayak gini misalnya, ini 25 km per jam ya, ini kan masih jalan. Kalau misalnya kita berhenti, itu beda cerita. Itu beda cerita, karena kita nanjaknya lagi untuk accelerationnya lagi, itu memang ya namanya sepeda listrik ya. Walaupun 1000 watt, tapi ini sepeda listrik, jadi nanjaknya juga pasti butuh tenaga yang lebih. Jadi ya biasanya kalau kayak gitu diakalinya, kaki kita juga ikut main, ikut bantu dorong gitu. Yuk, nih nanjak sini nih lumayan nih. Ayo kita nanjak. Baterai udah sisa 53 tuh. Cepatkan drainnya. Tapi nanti turun nggak ada problem harusnya sih ya, karena ya turunan kan, bukan tanjakan, jadi nggak akan nguras baterai. Tapi ntar kita coba tes ya di atas ya. Dari atas, dari puncak pas turun ke bawah itu abisin berapa baterai sih gitu, berapa persen baterai gitu. Ntar kita tes aja sekalian, kita cek ya. Ini masih nanjak, masih nanjak. Ini biasanya gue nginep di sini nih, di sebelah nih, Cibulan. Cibulan Indah tuh 150.000 coy, ada air panas, ada wifi. 150.000 sekarang, beneran apa enggak sih? Ayo semangat. Ini nanjak, masih nanjak 19 km per jam.
Masih bisa teman-teman, masih bisa. Gila, ini Overo gokil ya ternyata ya. Gokil sih Overo ini. Sepeda listrik coy, bisa naik ke puncak pas coba. Ini beneran bisa buat touring ini. Beneran ini bisa buat touring. Tapi sendirian ya. Dengan catatan sendirian nih. Kalau kita boncengan ini beda cerita ini. Kalau kita boncengan belum tentu bisa naik. Gua pesimis sih. Pasti nggak naik sih. Bukan belum tentu bisa naik, bukan kayak gitu, tapi ini memang udah pasti nggak bisa naik kalau misalnya kita berdua. Nah ini udah melandai lagi nih. Tuh udah 32 km per jam, udah enak. Di situ bisa lewat, berarti kita bisa naik ke puncak pas. Gue yakin banget bisa naik. Tapi gue nggak tahu, lihat dulu nih. Ini baterai sisa 49%, yang B masih 50% ya. Gue nggak tahu nih kalau misalnya di bawah 50 biasanya performanya agak turun. Walaupun nggak terlalu berasa ya, tapi karena ini tanjakan, gua takutnya kagak kuat. Tapi kita lihat nanti nih di depan nih. Biasa, seperti biasa nih gue ditinggal ya teman-teman nih. Teman-teman gue pada depan tuh masih kelihatan sih. Tapi tenang, masih ada Om Eko di belakang bantuin jagain gue. Karena tahu motor gue yang paling berat, bebannya paling berat. Ya buat teman-teman yang belum join grup Overo Star Trilit ya, kalian bisa nanti di caption bawah, di description nanti gue tulisin ininya ya, gue kasih linknya juga buat teman-teman yang mau join. Silahkan yang udah punya Overo Star Trilit atau yang punya Overo lainnya itu bisa join, karena kita ada grup namanya O Squad. O Squad itu isinya ya teman-teman pengguna Overo satu Indonesia. Sekarang membernya udah 320-an something. Ya, buat teman-teman yang punya Overo apapun tipenya, kalian bisa join aja di situ. Silahkan join. Wah, turunan asik. Karena biasanya di grup itu suka ada event-event penting yang dari Overo, event-event dari dealer atau event-event dari Overo-nya langsung. Biasanya suka ada di situ, ada informasinya penting-penting di situ. Jadi buat teman-teman ya jangan lupa nanti join aja di grup itu. Nah ini sepanjang perjalanan gua harus nge-record nih. Gua nge-record lagi di sini. Ini namanya dashcam ya teman-teman ya, ini dashcam. Dashcam itu fungsinya apa? Jadi ya tahu sendiri sekarang di mobil itu hampir semua udah pakai dashcam, dan itu penting banget kan. Kalian tahu ada akun Instagram yang namanya Dashcam Indonesia. Di situ sering banget ada kejadian-kejadian yang tidak terduga yang kalian mungkin tidak akan mengira bakal terjadi ya kepada kalian gitu. Dan di situ ya dashcam itu fungsinya itu, jadi merecord dan merekam apapun yang terjadi di sekitar kita. Ya kalau ini kan gue nge-recordnya ke depan, jadi kalau misalnya ada sesuatu yang terjadi di depan, kecelakaan atau apa, itu semua bisa record. Dan untuk membantu juga jadinya. Membantu apa? Jadi misalnya gue jadi bisa punya barang bukti gitu. Bahkan kalau bukan gue yang kecelakaan gitu ya, kalau bukan gue yang kecelakaan, tapi mungkin ada orang yang kecelakaan di depan gue, itu bisa jadi bukti siapa yang salah, itu bisa ditentukan dari situ. Jadi ya sekarang itu penting banget ya yang namanya dashcam. So ini kalian kalau mau beli nanti gue kasih di description juga. Kalau misalnya kalian mau beli nanti gue kasih linknya di bawah. Dan ini penting banget, dan ini menurut gue udah cukup banget ya. Apalagi ini udah waterproof, jadi bisa banget kalian pakai di motor kayak gini ya, motor atau sepeda gitu ya. Bisa kalian pakai. Ini mountingnya juga bisa kalian pasang di sini. Di mana namanya mountingnya si GoPro kayak gitu bisa tuh. Jadi simple ya. Bisa dipakai di mana aja. Kalau gue ya dipakai di sepeda ini, dan ini penting banget. Gue tiap hari pakai ini coy. Ini bisa, ini kan layarnya nyala, ini bisa dimatiin layarnya. Tuh, layarnya mati, tapi bisa dinyalain lagi. Cara matiinnya juga gampang, cara menyalain juga gampang. Tapi kalau bisa ya, kalau misalnya kalian lagi parkir, kalian copot aja daripada kalian diambil dashcamnya. Harganya murah, tapi ya sayang juga kan kalau misalnya kalian hilang gitu. Kalian udah beli, tiba-tiba hilang, kan gedek juga gitu ya. Nah ini dia tanjakan terakhir sebelum mencapai ke kebun teh ya. Ini kayaknya agak curam juga ya di sini. Ini agak curam juga. Tuh enak tuh, digoes-goes gitu tuh ya. Si Om Wayan mah gitu tuh enak banget, bisa digoes. Nah ini rada curam nih.
Kita lihat kemiringannya itu, kemiringannya ketinggian itu bisa gua lihat dari speednya nih. Ini speednya 19, berarti miringnya lumayan. Nah kalau ini udah di bawah 15 km per jam, berarti miringnya udah elevasinya itu udah lebih curam gitu. Nah ini udah 22, 23. Panduan gua bukan di elevasi, tapi panduan gua di speednya. Speednya makin turun, berarti itu elevasinya makin tinggi. Tapi teman-teman naik tuh, berarti gue juga bisa. Di depan ada si Iqbal juga naik tuh, aman, berarti gue juga bisa. Ayo semangat, ayo Vero, you can do it, welcome to Grand Hill. Waduh, nah ini nih kayak gini nih, ini udah mulai pada pelan-pelan mobil. Ini masih 18 km per jam, berarti masih bisa. Nah 17, 16, 15 ya. Ini makin turun 14, 13. Nah, kalau kayak gini artinya apa? Artinya tanjakannya itu berat. Ini tanjakannya berat berarti kalau misalnya kayak gini. Nah, naik lagi 14. Ya, dibantuin. Dibantuin dorong. Gue dibantuin dorong sama Meko. Aduh. Gue dibantuin dorong, pantesan lu tiba-tiba 27. Tapi sebenarnya tadi masih bisa. Si Omeko udah enak banget soalnya. Dinamonya gede dia. Sebenarnya tadi masih bisa juga sih sebenarnya. Dibantu dorong. Waduh, ayo semangat Overo, semangat Overo. Ini kita goyang-goyangin gini kali ya. Biar dapat ya momentumnya ya. Enggak, dapat gak ya? And here we go. Kita sampai di Gunung Mas Puncak Bogor, teman-teman. Gokil, Overo Star 3 ternyata bisa buat naik ke Puncak Bogor. Keren nggak? Keren banget. Ini sepeda listrik yang menurut gua ini udah proper banget ya. Udah proper banget. Ini bisa sampai ke Gunung Mas. Ini baru ya? Gua baru lihat ya. Baru gue lihat. Ya, kita nyampe juga nih, dan ini udah di area kebun teh ya teman-teman ya. Ini ya kalian tahu sendiri ya, puncak naik ke puncak tuh seberapa tinggi elevasinya, dan ternyata Overo Star Elite tuh bisa naik ke sini. Gile, gokil. Gua nggak expect sih bisa nanjak sejauh ini gitu, karena memang ekspektasi gua udah cuma nyampe di tadi bawah aja. Dari Gadok naik situ aja udah berat gitu kan. Ternyata masih kuat nanjak, masih bisa lanjut. Ini sisa 29%, kayaknya kita mau coba lanjut terus ke atas. Semoga masih bisa kuat untuk nanjak ke puncak pas. Semoga nanti nyampe atas coba kita sambil cas lagi buat hitung-hitung nama lah, buat kayak ber capek banget gue dengernya. Gue lagi ngocen barber. Aduh, berebut lagi motor. Ya. Daripada berebut mending pakai listrik ya enggak. Aduh, mantap banget ini. Ya, nextnya gue mau coba jalan-jalan ke sini mungkin pakai motor listrik lain ya. Karena ini gue coba pakai sepeda listrik bisa ternyata. Wah, ada fotografer coy. Ada fotografer. Kita foto dulu. Mantap. Yuk. Mantap, keren bro. Ya, di sini fotografernya ada beda sama di Sensi. Kalau di Sensi kan mereka udah pakai ini masing-masing ya. Udah ada akunnya masing-masing. Kalau di di Sensi. Kalau di sini fotografernya agak berbeda. Di sini fotografernya agak tuh, mereka per foto itu goceng katanya. Per foto itu goceng. Coba nanti kita samperin ya. Kalau kita udah turun, pas lagi turun aja ntar kita mampirin. Oke? Pas kita turun nanti kita mampirin fotografernya. Goceng, katanya goceng, per foto tuh goceng. Gue pernah juga ngambil foto yang dari sini, memang bisa 5.000 per foto. Waktu itu gue ngambil 10 kayaknya apa 12 gitu, jadi di diskon tuh jadi 50.000 doang. Ini dari bawah 78%, sekarang 18%, berarti udah kepake berapa tuh?
78 kurang 18 udah 60% ya. Udah 60% kepake. Dan range-nya baru 14 kilo. Range 14 kilo 60%. Gokil. Borosnya setengah mati itu. Ternyata Puncak Pas masih jauh ya. Kalau pakai sepeda listrik gue ngerasa jauh banget ini Puncak Pas. Kalau pakai motor biasa kayaknya udah nyampe dari tadi kali ya. Udah nyampe dari tadi kayaknya. Ini nggak nyampe gue. Nyantai aja tuh sampai goyang-goyangin kaki kan. Terlalu nyantai ini, tapi nggak apa-apa. Ya kan kita mau ngetes ya, namanya juga ngetes. Ayo, ini biasanya gue cornering ya di sini ya. Sekarang gue tidak bisa cornering. Tuh, gue nggak bisa cornering ini. Apa bentar pas saya lewat dulu. Ini gue nggak bisa cornering karena speednya cuma 26. 26 mau ngapain? 11%. Nah ini udah makin cepet aja nih turunnya. Turunnya makin cepet. Pintar kayak pulangnya enak banget nih turunnya. Kita bisa cornering kali ya. Ntar kita cobain cornering kali. Semoga bisa turun nyaman. Ini udah di Ataun ya. Di Masjid Ataun nih. Semangat. Semangat, kita semangat, maju terus. Tar, nunggu habis. Hah? Nunggu habis, nunggu habis. Kita tunggu habis aja nggak apa-apa. Baterai 7%. Tuh. Sisa 7%, lanjut terus. Ini kalau si Om Wayan nih udah naik nih, dia nge-goes terus soal dari tadi nih. Gokil ya sepeda-sepeda listrik ini nih. Udah bisa naik ke sini touringnya, touring ke puncak coy. Sepeda listrik mana lagi yang touringnya ke puncak? Ada nggak sepeda listrik lain yang bisa touring ke puncak? Coba komen di bawah. Sepeda listrik ya, bukan motor listrik, sepeda. Nah, ini udah mulai turun nih speednya ya. Karena udah sisa 6%. Biasa gitu, kalau udah di bawah 10% itu pasti akan berbeda tuh tenaganya. Tapi wajar sih. Masuknya wajar. Masih nanjak teman-teman. Kayaknya sih bentar lagi nih. Bentar lagi udah wassalam. Bentar lagi udah wassalam. Oh, ini udah 16%, 16, 15, 14. Gue mau koit ini. Hah? 5%. Oh iya pas nggak kuat switch dulu. Iya. Boleh. Sini kali ya. Yaudah kita switch aja dulu. Kita switch dulu. Tadi dari 78 ke 5%. 17 kilo ya, nih hitungannya nih. Ntar sekalian kita turun tuh. Berapa persen? Ini gue tambahin, kayak bisa deh. Di switch tanpa ini, tanpa matiin. Bisa gue juga gitu. Ini langsung di switch aja nih, di sini. Tuh masih 17% kan? 17 kilo. Tinggal lanjutin aja kita. Panas gak? Bang, Aman? Aduh. Baterai berapa? 34. Ntar di atas ngecas dulu apa gimana? Boleh? Bawa kan charger ya? Ngecas dulu. Lo juga kayaknya harus. Harus, wajib. Oke lanjut lagi. Ya tadi udah di 5%. Ya begitulah kalau udah 5% ke bawah tuh pasti akan kurang tenaganya. Paling ya kita kalau di jalan biasa, jalan rata tuh pasti bisa, masih bisa. Tapi kalau ini kan agak nanjak, bebannya berat banget sih memang. Nah ini udah, kita istirahat dulu kali di sini. Mungkin ngangetin dinamo dulu. Dinamo dan baterai kita angetin dulu. Kita dinginin, maksudnya dinginin. Kalau diangetin dari tadi jadi panas. Sweet baterai. Iya. Nah, udah nyampe kan di atas nih. Tapi memang perjalanan kita masih lumayan jauh ke atas. Kita harus ke Puncak Pas.
tujuan utamanya kita tuh di puncak pas ya. Kita coba dulu ke atas, kalau misalnya memang nggak kuat ya sudah. Sekarang pakai baterai B ya kita ya. Kita pakai baterai B sisa 50%, gua nggak tahu nih nyampe apa enggak ke atas. Tapi untuk turun pastinya gua harus ngecas dulu, nanti di atas harus lumayan lama kayaknya deh, pantaran 2 jam lah. Pantaran 2 jam sampai 3 jam, tapi kelamaan nih kalau 3 jam. 2 jam lah, ya 2 jam paling cukup di atas, ntar sambil ngopi-ngopi aja di atas. Langsung turun 1% coba, mungkin 50% atau 50% koma sekian. Dia langsung turun 49% langsung. Asik kan naik sepeda listrik bisa kayak gini. Gimana lagi coba, pakai sepeda listrik mana lagi yang bisa kayak gini, ha? Cuma Overo Star 3 Lite yang bisa. Oh, weh ada fotografer. Foto kita. Ayo gas. Tapi kayak puncak pas sudah dikit lagi nyampe sih. Harusnya ya. Ini udah dikit lagi nyampe sih ke puncak pas, jadi harusnya nyampe lah nih. Kuat baterai gua. Tuh belakang kena semua tuh, cakep tuh, ya kan? Iya cakep ya. Ini enak nih, puncak lagi nggak rame-rame banget, jadi asik-asik aja nih kita nih kayak gini. Asik kan? Bunte semua, tuh nikmat banget. Tadinya gue rencananya mau bawa teman-teman juga ke kebun teh besok pagi, main-main di foto-foto di kebun teh gitu ya. Tapi kalau ngelihat kondisinya kayak gini, kayaknya agak berat juga ya kalau kita naik pagi-pagi kayaknya. Jadi kayaknya kita naiknya sekarang aja nih, udah cukup. Besok tinggal leha-leha di villa, habis itu balik ke rumah. Ini udah di Telaga Warna dan banyak orang-orang yang ngeliatin kita karena memang aneh. Ini sepeda listrik coy, sepeda listrik digoes coy, sepeda listrik bisa digoes, bisa nanjak ke sini. Ya, 1000 watt, 48 volt, gokil. Kan nyampe tuh di Rindu Alam kita. Tuh, nyampe di Rindu Alam coy. Nyampe coy. Tuh lihat Om Wayan tuh. Gas terus. Nanjak coy. Ini tangan gue pegel juga loh megang gini, megangin tongsis, capek banget gua. Cakep banget ya, saudara-saudara. Dan kita zero emission, teman-teman. Ini kita zero emission tanpa mengeluarkan emisi sama sekali ke puncak pas. Gokil. Ya, kita udah nyampe di sini. Kita udah nyampe di Rindu Alam, teman-teman. Tuh orang-orang banyak yang duduk di sana. Berbahaya sih memang. Tapi kayaknya seru juga tempatnya di situ. Apa kita di situ juga aja? Tapi gue mau ngecas. Gue pengen numpang ngecas dulu nanti di warung-warung sini, paling gue numpang ngecas. Semoga boleh. Tapi harusnya boleh sih. Paling ntar gue bayar aja buat ngecasnya. Alright, kita mau balik. Tadi habis ngaso dulu di sini. Sekarang kita mau lanjut turun dulu. Teman-teman mau ngecas lagi katanya di SPKL di bawah. Karena Om Eko memang harus pakai fast charging. Oke, lanjut. Karena Om Eko harus pakai fast charging, jadi mau nggak mau harus ngecasnya di SPKL karena kalau di tempat kayak tadi tuh dia nggak bakal bisa, nggak bakal kuat. Karena chargingnya lumayan, makan bisa sampai 1000-an something wattnya. Iya, lumayan lagi.
Ini kita turun dari atas. Kalau turunnya gua nggak worry ya, jadi pasti aman aja, pasti aman. Nggak akan kehabisan, apalagi dengan baterai sekarang 56%, aman banget ini. Gila, turunannya asik coy. Gila, turunannya asik. 49, 48, 51. Gokil. Asik ya. Nanjaknya setengah mati, turunnya seenak hati. Turunnya enak banget kalau udah pakai listrik tuh. Nggak ada bunyinya sama sekali itu. Mas aja. Speednya. Ini udah top speed. Udah bisa dapat top speednya Overo kalau lagi jalan pakai speed 3. Padahal di gua nggak ngegas sama sekali tuh. Dan enaknya Overo Star 3 Lite itu remnya tuh pakem banget ya. Rem belakang tuh bisa buat ngepot-ngepot nih kayak gini nih. Udah gitu Overo Star 3 Lite itu memang bawaannya tuh udah kayak motor ya, bukan kayak sepeda lagi. Jadi ngegrip stangnya ini juga udah mantep banget, udah kayak motor, nggak kayak sepeda gitu. Tapi judulnya tetap sepeda listrik. Judulnya aja sepeda listrik, tapi kalau dari bodinya, dari looknya, dari posisi duduknya, dari cara ridingnya, dari semua-muanya itu berasa banget kayak bawa motor. Buat yang masih ragu pakai kendaraan listrik, nih Overo ini nih. Overo gue udah nyampe puncak kan? Udah nyampe puncak pas. Ayo. Gimana? Sepeda listrik kalian bisa nggak naik-naik ke puncak gunung kayak gini nih? Bisa nggak tuh? Oke, enak banget ya pokoknya. Pas lagi turunan gini enak banget, tadi naiknya sengsara banget. Ya ampun, turunnya asik banget. Turunnya asik banget. Aduh, nikmat banget ini kayak gini. Coba kalau jalanan semua turunan yang nggak ada tanjakan. Itu enak sekali. Bisa ngebut kan tuh, 55. Ranking aja gue balap. Tuh, ranking aja gue balap. Itu udah turun 6 kilo dari atas. Oke, ini kayaknya SPKM-nya nih. Udah deket. Kita ngecas di sini. Teman-teman ngecas dulu karena pada pakai fast charging. Ini dia di sini kita tempatnya. Kita mampir dulu di sini untuk teman-teman ngecas. Oh, ya nggak ada plat nomor. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, Pak. Ya gitu. Jadi kalau mau masuk ke sini biasanya kita make sure dulu. Kita karena nggak punya plat nomor karena kita sepeda listrik, jadi ya kita izin dulu. Kalau kita tuh nggak punya plat nomor gitu. Naiknya sengsara, pada habis puluhan persen, turunnya malah ada yang nambah. Ada yang nambah, ada yang kurang 3%. Gue belum turun sama sekali, masih 56%. Om Wayan tadi turun 3%, mungkin karena ada ngegasnya juga. Kalau Om Eko, dia malah nambah. Malah nambah dia. Gokil. Ya, kita di sini dulu, kita mau ngecas dulu. Chargingnya di mana ya tadi tempatnya? Ya, kita masih cari dulu tempat chargingnya. Oke, ternyata di sini nggak ada. Di PLN Mobile ada tertulis tapi nggak ada reviewnya. Jadi ya udah, kita lanjut turun lagi ke Cipayung. Di sana ada SPKLU juga katanya. Oke, segitu dulu perjalanan kita kali ini yang seru banget, yang pastinya seru banget. Nah, nextnya kita akan bakal bikin next trip yang akan lebih menantang, yang lebih seru, yang lebih gokil pokoknya. Nah,
So, stay tune di YouTube gua, Daksa Widito, dan terus like, comment, dan subscribe. Oke? See you on the next trip. Bye-bye.